Dengan itu, maka itu kita juga bikin pabrik di Surabaya dan bikin distribution center di Surabaya untuk cater ke market sana, Pak. Kadang kalau kita pengiriman di luar Pulau Jawa itu juga secara logistik cost bisa tidak masuk. Jadi kita memang harus mengekspansi our presence dengan more distribution centers dan juga mungkin pabrik-pabrik yang lebih satellite sites ya, Pak. Itu sih. Oke, jadi memang masih banyak market sebenarnya di domestik, khususnya di luar Jawa gitu ya. Dan memang ini menarik sih, ini ada pertanyaan juga dari partisipan. Kita semua tahu bahwa produk PVC memang, atau PVC juga memang jauh lebih bagus sebenarnya kan dibandingkan konvensional building material, tapi ada selisih pricing atau pricing gap yang lumayan besar gitu ya. Apakah ini kedepannya bisa di-address gitu? Maksudnya apakah ada potensi kemungkinan memang dari sisi teknologi atau mungkin dari sisi cost bisa lebih bersaing lagi dengan konvensional, atau gapnya makin lama makin kecil sehingga lebih favorable untuk menggantikan konvensional building material yang selama ini dipakai misalnya? Iya. Itu memang part of our innovation mission ya, Pak. Memang kalau dengar impact, produk impact itu selalu mikirnya rada mid to high end. Dan memang betul, dikarenakan itu memang kita sudah punya our in-house R&D team untuk selalu berinovasi, cari formulasi baru yang bisa mendekati substitute good. Seperti tadi ada Pak Har ada mention asbest ya. Asbest memang kan sangat murah, walaupun Alderon fungsinya mirip dan lebih bagus, tetapi kita juga realistis lah bahwa harga price difference terlalu besar. Dikarenakan itu kita juga keluarkan produk namanya Alderon RS, yaitu yang lebih bisa melawan asbest secara harga gitu, Pak. Dan memang kita selalu bikin produk baru seperti Ecolite kami yang to make our second tier brands, Pak. Itu sih. Oke. Ya, dan mungkin ini ultimate question nih, ada juga dari participants, dan actually ini juga represent pertanyaan dari saya. Kita historically tadi mungkin seperti tampilkan dari 2018 sampai 2021 pertumbuhan annual growth CAGR itu bisa sampai sekitar 30%-an in average, bahkan bisa menyentuh 35%. Dan untuk ke depan mungkin Pak Har, Bro Philip, 3 tahun lagi kita akan lihat impact akan seperti inikah growth-nya, atau mungkin lebih faster lagi, karena growth yang kayak gini sebenarnya nggak gampang nyarinya di market. Ini salah satu yang cukup lukratif kalau menurut saya, dengan annual growth yang tiap tahun sekitar 30-35%. Gimana impact Aspire themselves gitu 3-4 tahun ke depan? Apakah growth-nya masih seperti ini atau seperti apa? Oke, ya. Mungkin saya bisa jawab dulu, nanti Pak Har bisa tambahin juga. To simplify, kita ada 4 pillars of growth strategy ya, Pak ya. Satu itu tentunya untuk mengekspansi existing produk kita, yaitu Alderon, Twinlight, dan lain-lain. Kedua, itu geographical expansion yang tadi saya sempat bahas juga, sempat mention bahwa 70% of our sales tetap di Jabodetabek. Kita masih banyak ruangan untuk ekspansi di luar Jawa. Ketiga, itu akuisisi, Pak. Kita akan terus mencari strong brands, companies yang distribution network-nya align dengan kita, yang kita bisa integrate dan punya sinergi dengan perusahaan kami. Dan ini 3, kalau saya bisa jelaskan juga, kalau kita backtrack tahun 2014 pas Impact itu IPO ya, 95% of our company itu hanya di 1 atau 2 SKU, Pak, hanya di polycarbonate roofing. Tetapi today that same SKU hanya 35%, Pak. Ini dengan arti perusahaan kami itu sangat berinovatif tiap tahun to create new products, new revenue streams, dan new value add. Dan dengan itu saya rasa kita bisa maintain or at least try to maintain this level of CAGR ya.
Dan mungkin Pak Har ada something to add juga. Ya, Pak Bias, itu merupakan suatu komitmen dari Impact Pratama Management kami. Kalau Impact Pratama tidak sembarang janji ya, kami sudah lakukan sejak kita establish kami punya 5-year plan pada tahun 2019 Oktober yang lalu, dimulai dengan tahun 2020 sampai tahun 2024 is our first 5-year plan. Di situ komitmen kami juga sama. Kami mentargetkan suatu growth yang lumayan, istilah lumayan itu higher than the industry standard. Namun kalau bisa, Impact tetap melebihi daripada target yang kami sudah tetapkan. Dan itu sudah terjadi 2 tahun belakangan, yaitu tahun 2020 kami menetapi janji itu, 2021 juga sudah, 2022 adalah memasuki tahun ketiga. Ini sebetulnya adalah setengah jalan, Pak. Pertengahan tahun ini adalah setengah jalannya kita punya 5-year plan. Dan kalau dilihat dari laporan keuangan first half kami, kelihatannya kami masih konsisten tahun ketiga untuk beat both revenue and profit. Dan tentunya merupakan komitmen Impact untuk tahun keempat dan kelima. Dan itu memang gampang diomongin tapi susah dikerjakan, Pak Bias. Jadi sebetulnya kami tidak mau sembarang janji, tapi kami pasti akan register yang lebih tinggi daripada industry standard, dan tetap di atas itu kami bercoba untuk beat our own target yang sudah ditetapkan ya. Dengan cara apa bisa begitu? Yaitu ujung-ujungnya kalau dari kami mungkin untuk mencari dana, menarik dana dari capital market atau bank itu tidak terlalu sulit ya. Jadi pendanaan itu bisa terjawab. Beli mesin gampang, beli tanah mudah. Yang susah adalah jualannya dan inovasinya, Pak. Bagaimana kita tetap bisa grow dengan profit, at the same time juga doing good things to the society and to the market. Nah, ini adalah challenge yang sebetulnya berat, tapi kami suka yang berat-berat kok, Pak. Karena memang Impact Pratama kan cukup dikenal barang-barangnya mahal. Kalau ke toko bangunan, orang yang datang cari Alderon, Pak, saya mau beli Alderon. Tokonya karena bilang, Alderon mahal loh, Pak, ini ada yang lebih murah, gitu kan. Ownernya, konsumennya biasanya ngomong, nggak apa-apa, saya tetap maunya Alderon kok. Jadi, saya udah cukup terbiasa, Pak, dengan orang-orang bilang Impact itu mahal segalanya. Termasuk ada yang ngomong sahamnya mahal nih, nggak tahu menurut Pak Bias mahal nggak? Jadi kalau itu saya sih biasa ngomong ya, produknya kita mahal, sahamnya mahal, apa-apa mahal, ya udahlah nggak apa-apa, emang apa-apa mahal kok Impact kok. Jadi saya rasa itu suatu kebiasaan yang saya sering dengar, Pak. Tapi nyatanya juga orang beli aja produk Impact, Pak, mahal lah, tapi tetap beli. Nggak tahu kalau saham nanti ya, Bu Rita ya, kalau mahal apa tetap beli apa nggak? Saya belum tahu ini. Ya kalau buat invest sih beli-beli aja sih, Pak. Soalnya kita nggak ngelihat dari fundamentally mahal ya, karena kita percaya sih sama growth-nya ada, terus produknya juga market leader. Jadi kalau kita nyaman sama ya company-nya dan terutama sama manajemennya, itu buat saya udah poin penting sih. Itu aja. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ada pullback, ada koreksi, mungkin itu bisa dimanfaatkan buat beli kalau misalnya mau nunggu murah ya. Tapi ya tunggu aja, saya dari kemarin nunggu Pak. Akhirnya saya nggak lihat dia turun tuh cuma sebentar, ngarepin besok deh koreksi lagi, dia naik lagi, Pak. Ya udah, akhirnya harganya Alderon juga nggak turun-turun, Bu, naik terus karena bahan baku naik. Iya, makanya. Iya, thank you. Oke. Mungkin saya mau mengadres juga soal cost structure tadi, Pak Har, Bro Philip, highly linked to oil price, kurang lebih mungkin semua raw material selesai ya, Pak ya. Jadi I can assume mungkin sekitar 60%-an lebih. Terus kalau di second quarter kan kita lihat ada kontraksi margin memang karena oil price-nya shooting up gitu ya, Pak ya, 120-an. Tapi dengan kondisi sekarang yang mungkin oil price lebih manageable di 100 dan mungkin bisa cenderung ke 90-an, I think ada opportunity untuk margin improvement ya, Pak, karena memang harga produknya sendiri udah dinaikin gitu kan ya, Pak ya. Betul, Pak.
Prinsipnya begini, kalau kami lihat memang mulai bulan Juli yang lalu itu ada sedikit softening di harga bahan sudah, dan malahan ada satu declining. So biasanya apa yang terjadi kalau kita berjualan di market retail, itu pedagang, namanya pedagang itu yang punya toko bangunan distributor, mereka kagak suka yang namanya barang harga turun, Pak. Karena mereka stoknya yang mereka nyetok itu langsung kan rugi. Ya, betul. Nah, kalau harga lagi naik, mereka paling senang, Pak. Karena jualan besok harga baru, stoknya yang sudah masih ada stok 1 bulan ikut naik. Itu adalah ekstra cuannya mereka. Nah, sekarang ini kita tahu dulu pernah kita pada saat bahan baku turun, kita turunin harga. Kita malah diomelin, Pak, sama pedagang-pedagang itu. Jadi kita sekarang strateginya, walaupun bahan baku turun, harga jual itu retail tetap kami pertahankan. Tapi kita kasih pemanisnya, Pak, lebih banyak. Jadi toko-tokonya kita kasih, mungkin kalau mencapai volume tertentu dapat sepeda motor, kalau yang gede dapat truk kecil, atau dapat jalan-jalan ke Australia atau ke Hong Kong atau kemana, itu insentif pemanis yang kita berikan daripada kita turunkan harga. Karena itu efeknya C-nya banyak, Pak. Turun harga itu toko marah, pedagang marah, distributor marah, segala macam. Dan kalau naik, kita naikin lagi, konsumen tuh bingung. Jadi lebih baik stability, tapi kita main di pemanis saja, Pak. Oke, paham. Tapi impact ke profitability di third quarter kalau misalnya harga I think third quarter ini kita lihat stabilize, fourth quarter naik, Pak. GP-nya naik, kembali naik impact. Oke. Nice to hear that, Pak. Wah, udah pasti tembus dong ini, Pak, target 2022 yang tadi Pak Nixon bilang, kalau begini caranya. Semoga Pak, semoga kami hanya bisa berdoa aja. Oke. Pak Har, Bro Philip, Pak Nixon, ini kita ada beberapa partisipan yang raising hand, mungkin kita kasih opportunity untuk nanya langsung. Ya. Silakan, Pak. Ya. Silakan. Baik, mungkin yang pertama Pak Awing. Mohon maaf, ini Bapak atau Ibu? Bapak. Silakan. Pak Awing ya, Pak. Silakan, Pak. Selamat siang, Kiri, Pak. Siang, Pak Wing. Pak Haryanto. Siap. Ini impact kan market leader. Pabriknya kebanyakan di Pulau Jawa. Ya. Tapi logistiknya untuk luar pulau itu terlalu tinggi kalau saya lihat. Ini adalah opportunity kalau impact buka pabrik di Kalimantan untuk untuk supply ke Sulawesi, Papua, atau pulau-pulau yang dekat di daerah sana gitu. Untuk kedepannya strategi impact bagaimana? Yang kedua, pertanyaan saya adalah forecast ROE dan ROA impact untuk Desember 2022 ini berapa ya? Karena saya lihat dari Mei 2020 sampai sekarang itu harga saham impact naik terus, dan itu terlalu tinggi juga. Saya juga masih takut untuk invest di impact itu, biarpun produknya sebagai market leader. Saya sih hanya berpikiran kalau udah terlalu tinggi, ROE-nya cuma naiknya sekitar 4%-an per tahunnya, nggak worth it gitu. Makasih, Pak. Ya, oke. Untuk yang pertama mungkin kami selalu, tim manajemen kami selalu prudent dalam arti mendirikan pabrik itu nggak sembarangan. Jadi bukan asal taruh mesin di Kalimantan atau Sulawesi, tentu banyak pertimbangan-pertimbangan yang lain ya. Tapi mungkin terlalu dini untuk sekarang kita ngomong kapan taruh pabrik di Kalimantan Utara atau apa. Mungkin kami sambil berjalan bagaimana demand-nya kami akan pelajari dan kami akan tentukan di kemudian hari. Nah, yang masalah kedua, saya tidak komen di sini untuk harga saham impact mahal atau murah. Mungkin orang-orang yang lebih berprofesional seperti Bu Rita ataupun Pak Bias yang biasa mereka menghitung, mereka yang bisa menjawab lebih baik. Kalau menurut saya session ini bukan untuk berjualan saham impact, tapi untuk memperkenalkan impact, visibility impact, supaya teman-teman ini tahu impact itu berbuah apa dan visi kedepannya bagaimana. Begitu memang keputusan akhirnya apakah hanya sayang impact karena kenal impact terus akan berkelanjutan dengan
dilanjutkan dengan membeli saham Impact, itu adalah putusan di tangan masing-masing. Kami di sini tidak berkeinginan session ini untuk jualan saham, tidak. Benar. Untuk memperkenalkan Impact, Ya. saya rasa. Setuju sih. Memang lebih untuk belajar ya mengenai emiten ini sebenarnya bisnisnya apa gitu. Karena kita Ya. kan nggak tahu, banyak emiten itu di bursa ini banyak sekali. Jadi kira-kira memang kita bisa angkat untuk kita kenalkan. Ya, kita Yes. kenalkan, mau beli ya silakan, nggak beli ya nggak masalah. Karena semua keputusan kan di tangan investor dan dana kan dana Ya. kalian. Disesuaikan aja dengan risk profile masing-masing. Setuju. Maaf, saya mau Ya. tanya lagi itu Ya. untuk forecast ROE dan ROA Desember 2022 ini berapa ya Pak Haryanto? Terima kasih Pak Haryanto. Wah, kalau ROI, ROA segala saya nggak ada. Tapi per satu first half mungkin ada ya Pak Nixon ya, ROI, ROA kita. Tapi kalau sampai akhir tahun ya kurang lebih seperti ini atau lebih baik sedikit kalau EBITDA dan net income kita naik. Bener Pak, kurang lebih sih gambaran sih mestinya sama sih, kurang lebih. Kita juga ada planning yang tadi Pak Har sampaikan, juga kita memang ada planning terkait dengan plafon. Memang kita ada penambahan sedikit ya Pak, kapitalisasi terkait dengan penambahan mesin yang ada. Juga kita diiringi dengan terkait dengan marketing yang kita disupport juga, penjualan. Jadi kemungkinan besar memang untuk mencapai target kurang lebih sama dengan first half 2022. Paling ada margin sedikit lebih tinggi karena lebih merepresentasikan 55% dibandingkan first half tahun 2022. Paling gambaran globalnya seperti itu sih Pak yang bisa saya sampaikan. Oke. Thank you. Oke. Makasih ya Pak Wing pertanyaannya. Mungkin kita bisa ke Pak Agus. Silakan Pak Agus di unmute dan silakan. Ya, makasih Cirita. Ya. Pak Haryanto mau nanya saya mengenai Alderon ya. Apakah Ya, Alderon punya sistem seperti kayak Blue Scoop punya yang model clip lock ya? Belum Pak, karena kita punya Alderon yang twin wall itu tebalnya 10 mili dibandingkan dengan Blue Scoop kan kurang lebih 0,7, 0,8 gitu ya. Oh iya. Jadi memang sistemnya kita belum ada yang clip lock, tapi sistemnya kita itu overlappingnya udah rapi supaya nanti water channelnya itu terarah ke satu supaya nggak lewat ke celah-celah Pak. Itu ada water tunnelnya Pak. Jadi bukan clip lock tapi overlapping yang rapi. Oh iya. Cuma kan begini Pak, permasalahannya kalau tetap kan pakai skrup dari atas ya Pak ya. Iya Itu betul. seringkali kan kalau makin lama yang saya perhatiin, karena saya juga pemain bangunan ya, saya jual juga. Oh, Itu oke. jadi seringkali kalau misalnya karet atau plastiknya itu getas, maka itu bisa bocor tuh Pak. Betul sekali Pak. Jadi maksudnya kalau solusinya, tadinya saya juga mau pasang Alderon waktu itu untuk rumah saya ya. Tapi saya pikir-pikir kalau misalnya jangka waktu lifetime-nya pendek dibanding kita pakai clip lock yang bisa sampai 20 tahun ya, kan maka maintenance-nya lebih murah pakai Blue Scoop itu Pak, pakai galvanis gitu. Ya betul Pak. Jawabannya saya rasa betul, masih pakai skrup dan pakai gasket. Itu tapi kami juga ada suatu aksesoris yang khusus untuk Alderon, yaitu dengan capping yang menutup ya. Jadi ada payungnya, plus juga gasketnya itu dari EDM. Jadi spesial yang lifetime-nya sangat panjang. Nah, memang sudah dipikirkan begitu, tapi kalau dibilang Blue Scoop yang bisa 20 tahun, clip lock 25 tahun, memang benar Pak, umurnya mereka panjang.